Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang bagi jemaat yang terhormati. Apa kabar semuanya? Baik. Mari kita segera aktivitas sebelum kita menyembah Tuhan. Dan mari kita bersama dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan Kau mengumpulkan kami kembali. Kami bersyukur Tuhan Kau merawat setiap kami Tuhan sepanjang hidup kami. Sebelum kami menaikkan pujian Tuhan, luruskan setiap hati kami kepada pikiran kami. Ampunilah segala dosa kesalahan kami Tuhan yang kami berbuat dengan sengaja Tuhan maupun tidak sengaja Tuhan. Pimpinlah kami Roh Kudus pada pagi ini dari awal pertengahan kami. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Kami membawa syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Sungguh Engkau Allah yang setia, Allah yang baik. Haleluya Yesus.
bersyukur kami memiliki Tuhan seperti ini. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu sempurna Tuhan dalam hidup kami. Engkau ajar
Sebelum saya membawakan renungan firman Tuhan, saya akan nyanyikan sebuah pujian. Dan dari pujian ini sangat memberkati saya. Pujian ini menginspirasi saya, dan khotbah pada pagi hari ini saya susun, saya rangkai dari pujian ini. Pujian ini sangat memberkati orang. Sudah banyak sekali orang diberkati. Nggak tahu saudara sudah pernah mendengar atau tidak? Coba. Pujian ini sudah memberkati bukan hanya dari denominasi gereja kita, tetapi dari denominasi gereja lain. Kalau tidak salah saya,
kepada bersama di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang dalam curang dalam kekayaan yang aku tahu pasti kemana aku pulang di hamparan padang hijau di negeri cinta aku kesana kami pulang bersama. Yang pasti kita harus juga langit dan bumi LBI. Itulah tujuan kita, tujuan iman kita. Setiap insan terima panggilan hari atau esok akhir perjalanan hidup, jalan hidupku tak seorang mampu menghindari bayang kematian. Wahai kamu yang sedang bersuka dalam kewajaran anak dunia, nikmati kekayaan pangan jenama. Suatu saat pasti semua siap tak berharga lagi. Berharapkan dirimu kemana kau pulang, mungkinkah kepada bersama berhenti di sana tiada mentari dan tiada bintang dalam curang gelap kegelisahan. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang di hamparan padang hijau tak berhenti. Ada matahariku di negeri cinta aku kesana kami pulang bersama. Di negeri cinta aku kesana kami pulang bersama. Kesana kami pulang bersama. Ada kesalahan di teksnya. Puji Tuhan, saudara. Nyanyian atau pujian ini ditulis oleh Ketua Sinode kita, Bapak Profesor Dr. Erastus Sardono. Erastus Sardono bukan lagi doktor, tapi sekarang sudah profesor dan associate profesor, profesor yang terunggul pada saat beliau mendapatkan gelar. Saudara, pujian ini mengesankan tentang kematian. Tidak banyak orang suka mendengar tentang kematian.
Erastus sendiri dijuluki atau disebut sebagai pendeta kematian. Kenapa? Karena lagu-lagu yang beliau ciptakan, ya, atau yang dibuka, dan khotbah-khotbah yang dia sampaikan itu banyak yang bernuansa kematian. Fokusnya adalah bukan kepada dunia ini, tetapi kepada langit dan bumi yang baru. Salah satu dari 3 pilar daripada gereja ini, yaitu pilar kedua, tentang kekekalan. Tidak banyak orang suka lagu yang dia ciptakan, tetapi ya, kita harus memberitakan ya, tentang hal ini. Bahkan kematian kita harus beritahu. Karena kita semua pasti mati. Kita semua pasti mati. Dan setelah kematian itu, kita akan masuk ke dalamnya yang namanya kekekalan. Kekekalan itu dahsyat. Ini yang selalu ditekankan ya, oleh Pak Eras tentang kekekalan. Kekekalan itu mengerikan. Kalau seseorang jantungnya sudah berhenti berdetak, ya, nadinya sudah berhenti berdenyut, ya, dan matanya sudah tertutup, ya, langsung dia akan masuk ke dalam namanya keabadian sudah. Nasib kekal kita ditentukan. Jadi pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang membahas tentang rumah ini, dunia ini bukan rumah kita. Kita akan pulang. Kita akan pulang. Rumah ini bukan dunia kita. Kejadian pasal 12 ayat 1. Kalau saudara mau tahu tentang cerita Abraham, itu mulai dari Kejadian pasal 12. Pada saat Tuhan memanggil Abraham, begini firman-Nya, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, waktu namanya masih Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham waktu itu tinggal di suatu kota atau tempat yang namanya Ur Kasdim. Ini tak tuliskan, tetapi nama kota itu Ur Kasdim. Ur Kasdim itu pada zaman itu adalah sebuah kota yang maju, yang sudah maju dan katakan kehidupannya sangat baik. Tapi Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, bapak mamanya, ya, dan saudara-saudaranya ke suatu negeri yang akan ditujukan kepada. Ibrani pasal 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusaka. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Tuhan menyuruh Abraham yang pergi, tapi Tuhan tidak kasih tahu di mana dia akan pergi, kemana tempatnya. Di sini dikatakan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Ini kan suatu perintah ya, yang aneh. Disuruh pergi, tapi nggak tahu tempatnya. Tak mungkin kan? Ya. Seseorang menyuruh, Tuhan menyuruh Abraham pergi ke suatu tempat, tapi tak dikasih tahu tempat itu di mana.
Ibrani pasal 11 juga ayat yang 13. Dan dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Negeri yang Tuhan tunjukkan kepada Abraham sampai dia mati, itu dia nggak tahu di mana. Dia nggak tahu di mana. Dia merasa dia orang asing, keliling-keliling sampai dia mati. Dia nggak tahu itu negeri itu di mana. Apakah Tuhan memberikan PHP? Ya. Janjian palsu kan tidak mungkin. Tetapi kita lihat yang Tuhan maksudkan sampai dia mati, dia tahu dia memperoleh. Rupanya tempat itu nggak ada di dunia ini. Tempat itu tidak ada di bumi yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Tempat itu ada di langit dan bumi yang baru. Itu yang Tuhan janjikan kepada Abraham, negeri itu. Yesaya pasal 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat-ingat lagi dan tidak akan lagi timbul di dalam hati manusia. Jadi Tuhan berjanji, Dia akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Ini Yesaya 600 tahun sebelum Yesus lahir ditulis. Dia mengatakan, Tuhan berjanji, Dia akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1. Di sini Rasul Yohanes mendapat penglihatan di Pulau Patmos dan menulis kitab Wahyu mengatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan lautnya tidak ada. Langit dan bumi yang baru. Itu yang Tuhan sediakan dan kita percaya. Tuhan itu tidak PHP, pasti akan dinikmati. Jadi kita harus menyadari melalui pujian itu kita sadar, bumi ini tempat kita sekarang ini bukan tempat kita. Pak Erastus berkali-kali mengatakan, bumi ini bukan tempat kita. Bumi ini adalah suatu tempat di mana hidup itu sangat singkat, pendek. Kita hanya punya waktu 70, 80 tahun, jarang-jarang yang ada 100 tahun. Jadi singkat sekali. Selain singkat, hidup ini tragis. Tahu kan artinya tragis? Minggu lalu saya nggak hadir gereja karena saya pergi ke Batam. Saya menjenguk kakak ibu saya, abangnya istri saya. Seperti disambar petir di sembol. Dokter menyatakan dia harus cuci darah. Dan sekarang berbatal 1 minggu belum. Hidup ini tragis. Ya punya anak sudah besar, sudah kerja, lalu masih belum balik, lalu dia kena yang namanya gagal ginjal. Kalau kita ke rumah sakit, kita lihat orang sakit tragis ya. Orang yang sakit macam-macam, kanker lah, mengerikan.
kita bicara mengenai masalah bukan penyakit tetapi ekonomi. Kita lihat di tempat kita di sini mungkin nggak ada 10% yang hidupnya sangat berkecukupan. Rata-rata kita itu kehidupan kita cukup. Mungkin di antara kita masih belum ada punya rumah, masih kontrak. Kita merasakan bahwa hidup itu tragis. Singkat seperti uang, seperti bunga rumput, pagi ada, sorenya sudah layu. Yakobus mengatakan bukan lagi seperti rumput punya waktu 12 jam, tapi uang itu kan sebentar aja, cuma detik, sudah hilang. Itulah kita. Bukan hanya singkat dan tragis, tapi ada satu lagi. Hidup ini singkat, tragis, dan beresiko. Itu yang hidup. Sudah hidup susah di dunia ini, mati masuk ke dalam lautan api. Jadi tragis, beresiko. Mari kita melihat Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-6. Kisah pasal 1 ayat 6. Pasal 1, bukan pasal 6. Ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka, yaitu murid Yesus, kepada Tuhan Yesus yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini ceritanya waktu Yesus mau naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, murid-murid itu tanya, maukah Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka sudah ikut Yesus 3,5 tahun. Mereka masih belum tahu, belum kenal Yesus. Mereka masih mengharapkan Yesus akan menjadi raja dunia, dan mereka akan senang mengikut Yesus. Mungkin ada yang menjadi menteri, pejabat. Itu yang mereka harapkan. Mereka tak mengerti 3 tahun. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus berkata, kerajaanku ini bukan dari dunia ini. Berkali-kali Yesus mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Tapi murid-muridnya mengharapkan Yesus menjadi raja dunia ini, dan jadi mereka bisa ikut menikmati. Karena pada waktu itu orang Israel itu dijajah oleh kerajaan Roma. Jadi mereka terbebas dari penjajahan Roma dan mengharapkan Yesus menjadi raja. Karena mereka lihat Yesus itu dia luar biasa, bisa melakukan hal-hal yang orang lain tidak bisa lakukan, menyembuhkan orang sakit, buta melihat, lumpuh berjalan, yang sakit kusta bisa dilahirkan, bahkan Lazarus yang mati itu bangkit. Yesus itu luar biasa. Mereka mengharapkan 3,5 tahun mereka ikut Yesus, tapi mereka tidak menyadari Yesus yang sering kata, kerajaanku bukan dari dunia. Saudara, kita ini sama kurang lebih 11-12 dengan Yesus. Mungkin kita masih mengharapkan hidup senang, mengharapkan dunia ini
selalu berfokus mengajarkan bukan dunia ini. Dunia ini bukan rumah kamu. Kamu akan tinggalkan itu dan rumah kamu itu bisa LBG, langit dan dunia. Dunia ini semuanya fana. Baru-baru ini kita lihat mengerikan. Los Angeles, California. Ada 18.000 rumah yang dibakar. Dan sebahagian itu adalah rumah-rumah artis yang mewah, yang harganya bukan berapa ratus juta, tapi ratusan sampai triliun. Dalam satu malam, semuanya ludes menjadi api. Itulah dunia. Semua itu fana. Tuhan Yesus tidak tertarik. Tapi Tuhan Dia akan menciptakan langit dan bumi. Itu untuk perkara. Sebab itu sudah kita mesti berkemas-kemas. Karena filosofi manusia itu orang-orang zaman sekarang. Marilah kita makan dan minum, bersenang-senang, nikmati hidup. Marilah kita makan dan minum. Besok kita mati. Itu filosofi orang dunia. Dan mereka mengatakan, kalau mati habis perkara kok. Orang Jawa banyak bilang begitu. Si Yesus. Kalau mati habis perkara. Saya tidak takut tentang ini dan itu, neraka atau surga. Saya tidak takut tentang neraka. Monyet juga nggak takut. Monyet juga nggak takut. Bukan hanya orang itu. Monyet juga nggak takut. Karena monyet kalau mati habis benar-benar habis. Tak ada urusan lagi. Habis perkara. Itu monyet. Karena monyet tidak mempunyai roh. Manusia mempunyai roh, yaitu nafas Tuhan yang dihembuskan kepada Adam yang menjadi roh manusia itu. Itulah yang menyebabkan manusia itu berbeda dengan segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan. Tadi saya katakan, hidup itu singkat, tragis, dan beresiko. Inilah resiko. Kita harus mempertanggungjawabkan firman Tuhan memberikan kepada kita. Pengkhotbah pasal 12. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang terjadi, entah itu baik atau buruk. Hidup ini tidak gratis. Semua harus dipertanggungjawabkan. Membawa ke pengadilan. Itu harus dipertanggungjawabkan. Orang dunia tidak tahu. Bahkan ada sebagian orang Kristen juga tidak memperdulikan. Mereka tidak memperdulikan kekekalan. Padahal itu dahsyat. Kenapa? Kekekalan itu dahsyat. Karena keselamatan itu masih kekal. Jangan main-main. Benar-benar jangan main-main. Eras berkali-kali mengingatkan itu. Kekekalan itu sesuatu yang mengerikan. Keselamatan adalah kekal kita. Jangan kita buat seperti kita lagi gambling. Itu judi, mental. Mudah-mudahan untung-untungan kalau menang, untung-untungan kalau nanti saya selamat. Nggak bisa. Keselamatan itu nggak bisa dibuat seperti judi atau gambling. Kalau anak sekolah itu masih oke. Kelas 5 dan naik, oh ini tahun depan bisa diulang, ya kan? Jadi bisa diulang. Tapi ini nggak bisa. Saat
satu kali mati, setelah itu penghakiman. Ada ayat mengatakan begitu. Kita tidak sebetulnya seperti anak sekolah itu, atau seperti orang buka toko kelontong. Buka toko kelontong, ya, nggak berhasil, gagal, dia bisa ganti kok, tukar dengan kedai kopi atau yang lainnya aja. Dia ganti usaha, itu bisa ganti. Tetapi kalau menyangkut tentang keselamatan jiwa, nasib kita itu satu kali kesempatan. Daniel pasal 12 ayat 2. Ini ayat Masaya. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debutan neraka. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debutan, itu orang yang sudah mati, akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian akan selamat, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kerugian, dan sebagian akan mengalami kehinaan dan kerugian. Jadi ada dua tempat. Hidup ini pilihan. Ada dua tempat. Satu mendapatkan hidup yang kekal, satu akan mengalami kehinaan dan kegelian yang kekal. Pilihan itu terserah kepada kita. Boleh saya lanjutkan lagi? Setelah sudah selesai. Untuk masuk ke sana, kita mengandalkan penebusan dari Yesus. Bukan dengan perbuatan kita, usaha kita. Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan hasil usaha, tetapi itu adalah pemberian. Keselamatan itu diberikan oleh darah Yesus yang ditumpahkan di atas kayu salib di bukit Golgota. Dan Yesus telah menyelesaikan tugas penyelamatan yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Dan di atas kayu salib, kata-kata Yesus yang terakhir adalah sudah selesai. Yesus sudah menyelesaikan di atas kayu salib segala dosa kita, biarpun dosa apa, segelap apa, selesai semua. Tetapi ada dua. Pada saat kita percaya kepada Yesus, ada ayat mengatakan, dengan mulut engkau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dengan hati kamu percaya bahwa Allah telah mengangkatnya dari antara maka engkau pasti. Ini ayat, ini adalah kalimat syahadat orang Kristen. Kalimat syahadat orang Kristen. Mereka berpegang kepada ayat ini. Pokoknya saya mengaku Yesus dengan mulut, percaya saya. Tetapi tidak. Banyak orang Kristen itu ditipu oleh setan sama sekali. Kenapa saya katakan itu? Karena orang itu menjadi Kristen atau percaya kepada Yesus, tidak otomatis kalau dia dulunya seorang pencuri, ya, lalu dia bisa jadi baik. Kalau dulunya dia adalah seorang pemabuk, begitu dia percaya Yesus, tidak langsung dia menjadi baik. Tidak otomatis. Itulah kodrat dosa manusia. Yang menjadi masalah kodrat dosa manusia yang harus diselesaikan.
Keselamatan itu kan anugerah. Amin. Keselamatan itu pemberian cuma-cuma, tak perlu bayar, gratis, hadiah. Itu keselamatan. Tetapi keselamatan itu menuntut tanggung jawab. Keselamatan itu menuntut tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab. Tanggung jawab kita. Manusia lama kita. Saat kita percaya kepada Yesus, tidak langsung kita akan mati. Itulah yang harus kita matikan atau berjuang. Yesus mengatakan, orang bertanya sama Tuhan Yesus, sedikit saja orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus menjawab, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit dan jalan yang sesat. Kerajaan Allah ke surga adalah sesuatu yang gratis, tetapi tidak murah. Tidak sembarang orang boleh masuk. Kalau karakter kita masih belum diubahkan, manusia batinnya tidak, masih berkodrat dosa, saudara tidak masuk. Manusia batinnya itu yang harus kita perjuangkan untuk diubah. Dari manusia berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat iman. Dan itu membutuhkan perjuangan dan proses yang panjang. Bukan setahun, bukan 2 tahun, tapi bisa sudah. Bagi orang yang sudah seumur saya begitu, kan orang sering ditanya, apakah kamu sudah rohani atau sudah percaya bahwa kalau nanti masuk ke surga? Ya, kurang yakin dan masih proses. Kan ini suatu jawaban yang paling aman, ya kan? Aman kan jawabannya, benar kan? Proses. Tetapi kalau yang sudah umur seperti saya, bapak-bapak ibu yang sudah kita berumur, kita tidak bisa lagi main proses-proses. Kita harus memacu diri kita, harus mematikan manusia lagi. Bagi yang muda-muda itu masih bisa proses, kalau masih bisa proses. Tetapi saudara bersihkan dengan dalam segala kira saudara muda, saudara punya waktu untuk proses. Begitu saudara tua disambar sama orang yang bawa mobil, lori, truk yang lagi mabok, atau yang lagi remblong, apa jadinya? Nggak bisa proses. Sebab itu bergerak sendiri, supaya kita memperoleh perkenanan Tuhan untuk masuk dalam kerajaan. Inilah anugerah itu adalah gratis, tapi menuntut. Hanya manusia yang berkontrak iman itu yang bisa masuk ke dalam kerajaan. Ketika kita semua berdiri depan tahta pengadilan, lalu Tuhan bertanya, apa ada malaikat? Ya ada. Dia namanya ada dalam kitab kehidupan. Jadi aman. Tetapi kalau tidak ada nama kita, itu benar-benar mengerikan. Sungguh-sungguh mengerikan. Tidak ada yang lebih mengerikan di dalam hidup daripada kita masuk ke dalam perkara lalu menghadapi kematian. Tidak ada yang lebih mengerikan.
jam, ya, atau ya beberapa jam, ya. Lalu dia mengalami pengalaman spiritual rohani di dalam alam, ya. Dia dibawa Tuhan untuk melihat, ya. Begitu indahnya kerajaan surga itu. Dan orang yang biasanya kalau sudah dibawa ke situ, Tuhan bilang, kamu belum waktunya di sini. Waktu kamu belum waktu di sini. Kamu mesti kembali 100% mereka. Jangan Tuhan, saya nggak mau kembali lagi. Sebab dunia ini susah. Ya. Dunia ini hidupnya tragis. Mereka semuanya nggak mau. Lalu Tuhan membawa dan bertemu dengan orang-orang. Apa yang terjadi? Semua mereka selain mengalami penderitaan, mereka satu menyesal yang tidak ada akhir. Kenapa kamu saya tidak mau? Kenapa kamu saya tidak mendengar ini? Saya tidak mau percaya. Mereka menyesal. Tapi itu sudah terlambat. Saya rasa cukup sampai di sini. Sebab terlalu banyak nasihat juga. Baik, saya sehingga perkarakan dirimu kemana engkau, mungkinkah kepada Kristus di sana tiada lagi dan tiada lagi dalam curang kening. Yang aku tahu pasti kemana aku pihak marah pada kehidupan Tuhanlah matahariku di negeri saat kami pulang bersama. Yang aku tahu pasti, yang aku tahu pasti kemana aku pihak Tuhanlah kehidupan, Tuhanlah kehidupan di negeri indah, kesana kita melihat bersama kita bersama. Rasanya mau terus kan? Kalau harus tahu. Gereja lain udah tahu. Masa kita tidak sendiri, yang punya lagu sendiri. Baik, saya serahkan kepada Bapak. Haleluya. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau melihat setiap hati kami. Lewat kuasa firman-Mu, Engkau membaharui tubuh jiwa kami. Lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini yang kami dengar, kami boleh bangkit dan berjaga-jaga di dalam kebenaran firman-Mu. Kami boleh mengubah paradigma pikir kami. Kami boleh mengubah gaya hidup kami. Kami boleh Tuhan berhati-hati dan berkemas-kemas. Kami boleh memperhatikan jalan hidup dan gaya hidup kami, agar waktu yang Kau masih berikan kepada setiap kami
tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kasih-Mu yang selalu mengingatkan kami, menyelamatkan kami, menanti kami di rumah-Mu, ingin membawa kami kembali kepada langit baru dan bumi yang baru, ingin membawa kami bersama dengan Engkau, sehingga di mana Engkau berada kami pun berada. Bapa, pegang, ambil alih setiap tubuh jiwa roh umat-Mu di tempat ini. Setiap kami pribadi lepas pribadi, berikan tambahkan roh yang takut akan Engkau, tambahkan roh yang menghormati Engkau, tambahkan hati yang mengutamakan Engkau, sehingga di dalam hidup kami memilih yang benar di dalam Engkau. Kami melangkah bersama-Mu ya Roh Kudus. Kami manfaatkan hidup ini untuk berkenan selalu di hadapan-Mu, membersihkan jubah kami, dan fokus kepada panggilan, kepada langit yang baru, bumi yang baru. Semua ini bukan sekadar perkataan Tuhan yang sudah kami dengar, tapi berikan hikmat dan pengertian. Langit baru, bumi yang baru adalah nyata, neraka adalah nyata, penghakiman adalah nyata, kehidupan kekal adalah nyata, akan kami lalui di suatu hari kelak, ketika Engkau memanggil kami kembali. Urapi hamba-Mu Pak David, Tuhan. Tambahkan hikmat akan kebiasaan pada pengertian. Terus Engkau singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu yang baru lewat hamba-Mu ini, Tuhan. Pakai mulut lidah bibir semakin luar biasa di dalam Engkau. Berikan kekuatan, kesehatan, juga istri terkasih, Tuhan. Engkau memberikan pemulihan kepada kedua ginjal di dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan di masa tuanya, keluarga dan rumah tangga anak cucunya Engkau berkati dalam nama Yesus. Terima kasih buat berkat firman-Mu pada hari ini yang kami dengar. Kami akan menyimpannya di dalam hati kami dan melaksanakannya, melakukannya dengan prinsip dan disiplin ketaatan